Talim kita hari ini jauh dan mantik ilmu rasa dan ilmu logika atau biasa disebut insting dan logika ya. Islam menyebutnya ilmu mantik. Kalau ilmu rasa, ilmu rohani disebut jauh. Ini dua disiplin ilmu ada di Quran. Menggunakannya tidak boleh dipisah, walaupun itu logika. Pakai pikiran logika pun harus ada bekerja pikiran rasa, ya, merasakan kan. Konsepnya terutama dalam sering menjadi masalah kalau kita mengkaji ilmu kalam, ilmu tauhid. Dan hari ini Andong lebih cenderung kepada faktor membereskan, mentarbiyakan pola berpikir kita. Terutama insan akademis yang pintar-pintar gitu ya. Kita bereskan pola berpikirnya secara benar, karena ini benar. Karena sandaran pola berpikir yang benar itu ada sandarannya, yaitu Quran. Di mana Quran itu berpikir manfaatnya untuk kehidupan, karena Quran adalah yang disebut patokan atau korelasi untuk kita bisa tidak ada masalah berpikir, rasa takut, rasa cemas, ya, kehilangan, problematika hidup. Kalau pola berpikirnya kita benar, maka itu tidak menimbulkan kejiwaan psikologis. Ya. Ini penting, ini jangan disepelekan. Karena ilmu ini koridornya berada di kajian tasawuf, bukan di syariat. Ya. Kalau kita mengkaji syariat pas memasuki ilmu jauh atau rasa, ilmu ketuhanan kebanyakannya taklid. Nerima saja, meyakini saja. Nah, pas dia ditransfer secara akal atau pikiran, maka terjadi perbedaan. Maka kita akan alhirah, akan ragu, kan gitu ya. Kalau timbul keraguan, repot kita, ya. Benar atau enggaknya nanti bisa menyepelekan syariat. Insya Allah Andong ajari, Andong tarbiyahkan hari ini pola berpikir kita. Pengen beres kan? Karena seluruh penyakit itu sumbernya bukan dari pola aja, tapi pola berpikir prioritas. Maka timbul penyakit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insting dan ilmu logika bab 4 kalau menurut Risalah, ya. Kalau menurut dunia medsos masuk bab 6 dan bab 7, ya. Karena dipisah-pisah. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahilladzi ja'alal ramadhana syahrul syami lil mukminin. Wa ja'ala qur'ana hudalil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa'dil amin. Allahumma wa sallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ashani ila yaumaidin. Subhanallah ilmalana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man jadilalah falah mudilalah wa man yudlil falah hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Berdoa kita, doa talim, doa niat masih puasa besok, dan berdoa untuk memasuki puasa di hari ke-23. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan juga yang ditaklimi segala urusannya, segala masalahnya dilancarkan, dimudahkan dalam segala hal.
Nawaitu somagodin an adai fardhi syahri Ramadana hadi isyanati lillahi ta'ala. Allahumma qsilni fihi minadz dzunubi wa tahhirni fihi minal uyubi wamtahin qalbi bitaqwal qulubi ya mukila asyaratil mujnibina. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa, bersihkanlah diriku dari segala aib, kejelekan, tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku, kalbuku ini ya Allah. Wahai penghapus segala kesalahan orang-orang yang berdosa. Amin amin ya robbal alamin. Ewanandong ya remaha rahimakumullah. Masih semangat kita Ramadan ya, walaupun di ujung-ujungnya agak melempem ya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan untuk bisa, arti kata, menghidupkan malam-malam Ramadan. Amma ba'd, selanjutnya kita bahas perkara mantik dulu ya. Ini agak banyak ini untuk tahun ini Endung membahas perkara pola berpikir ya. Karena kebanyakan kesalahan kita, perdebatan kita dari pola berpikir. Sebelum kita berbicara kan berpikir dulu, ya kan? Nah, ini sering lepas kita. Karena takutnya atribut untuk mengkontrol ucapan itu bukan dari pikiran yang benar ya. Walaupun pikiran juga harus diatur melalui rasa, melalui ruhani, melalui hati yang bersih. Pikiran yang baik akan terjadi kalau kita berakhlak baik, yang disebut akhlakul karimah menurut tuntunan Islam. Jadi apapun intelektualnya manusia, kalau akhlaknya jelek, pola berpikirnya juga bisa terkontaminasi jelek. Kalau sudah terkontaminasi jelek, maka ucapannya pun sering tidak terkontrol. Jadi terkait dengan kehidupan, terkait dengan hidup kita sebagai makhluk sosial ya. Itu yang sering bermasalah. Selain struktur tubuh yang sempurna, kita ditakdirkan oleh Allah suatu makhluk yang sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, bersyukur kita. Manusia juga dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu komponen ilahiyah. Ingat, kita ada sifat-sifat ilahiyah, komponen ketuhanan. Suatu unsur yang mempunyai fungsi, unsur ilahiyah ini fungsinya untuk bisa berhubungan dengan Allah. Kalau tanpa unsur ini kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Itu yang disebut ruh. Apa? Ruh. Jadi tugas ruh di samping menghidupkan, menghayahkan tubuh kita, ruh itu sendiri juga sebagai penghubung kepada memahami Allah, pencipta kita. Tanpa ruh, nonsen manusia bisa memahami Allah. Tanpa memperbaiki ruh, nonsen orang itu bisa makrifatullah. Bagaimana dengan fungsi manusia secara umum? Ada dua fungsi manusia yang disebut Al-Quran Abdullah. Abdullah itu nyembah, tunduk, dan diberi mandataris oleh Allah, yaitu Khalifatullah. Maka fungsi manusia yang pokok didatangkan ke dunia ini adalah sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah ya. Fungsi manusia tersebut tidak bisa lepas dari keadaan dan realitas kedudukan manusia sebagai makhluk biologis. Kita ini makhluk biologis, makhluk istimewa, makhluk sosial. Begitu sempurnanya bersyukur kita ya. Perhatian yang sama berlaku dalam kaitan ibadah dengan fungsi khalifah manusia, yaitu fungsi mandataris yang Allah berikan kepada kita sebagai wali Allah. Kita ini wali loh ya. Islam sangat memperhatikan bahwa manusia yang akan diajak untuk mengembangkan peradaban atau masalah-masalah bersama itu memiliki aspek biologis. Contoh, kita diperintahkan nikah, itu aspek biologis, betul kan? Islam memerintahkan nikah, dianjurkan oleh agama. Logikanya begini, karena berkenaan dengan kebutuhan biologis manusia, maka tidak normal, tidak beragama kalau kita tidak menikah.
Karena kita mempunyai unsur biologis. Ya. Bahkan dalam memilih pasangan pun, hadis sahih yang pertama kali ditekankan adalah, ingat ya, secara logika. Hadis sahihnya yang ditekankan, boleh berpikir begini, secara logika. Ditekankan hadis sahih itu kepada faktor kekayaan. Ya. Yang disebut li maliha. Antum harus kaya, harus ada materi kalau nikah. Jangan murni dulu ke rohani, karena kita harus pahami dengan konsep hadis yang benar. Li maliha. Harus ada duit. Ya kan? Makanya ikhtiar dulu, kerja dulu. Ya, nanti kan ada ulama yang taklid benar ke rohani, kerja belakangan. Antum kan sering ngomong gitu. Ya kan? Betul kan? Tapi hadis yang benar adalah li maliha. Lima liha ini kaya bukan kekayaan. Kaya dulu. Harus ada persiapan. Itu logikanya. Baru beranjak ke fase yang disebut fisik. Fase fisiknya yang kedua. Jadi syarat nikah secara hadis adalah lima liha. Lima liha itu kekayaan. Harus ada persiapan keuangan. Ya. Yang kedua faktor fisik. Li jamaliha. Aspek fisik ini lebih cepat menjadi pertimbangan manusia sebagai makhluk biologis. Betul kan? Bapak mau nikah, kalau hidungnya nggak ada, ayo, cantik. Jadi natural. Namanya li jama liha. Ya. Tapi ini harus seimbang loh. Ya, jangan ditekankan jamalihanya aja. Kalau nggak kayak orang Afghanistan, Tajikistan, gua nggak mau nikah. Ini kacau ini nanti, ya kan? Nah, ini perlu kajian lagi, ya, li jamalia ini. Jadi lebih cepat menjadi pertimbangan manusia dan boleh kita mempertimbangkannya. Itu karena kita manusia adalah makhluk biologis. Setelah mempertimbangkan aspek fisik, baru kemudian mempertanyakan siapa sih dia? Siapa sih dia? Pertama apa Pak? Persiapan diri harus ada. Apa tadi? Li maliha. Sudah itu kecantikan. Sudah itu tanya siapa sih dia? Asal usulnya. Itu disebut li nasabiha. Itu hadis. Jadi kalau ditanya secara ilmu mantik untuk nikah syaratnya, hadis ini sahih. Li maliha, li jamaliha. Sudah itu li nasabiha. Ini yang dicontek oleh ini para wali. Bebet, bobot, bibit. Itu dari hadis. Ya, itu tidak boleh dihindari. Kecuali kalau udah tuwo kaladi. Itu bedanya. Ada unsur pemaksaan yang mesti disisihkan. Itu disiplin ilmu. Ini ada jaminan lain membantu secara muslim. Setelah itu baru udah li nasabiha ya. Pertanyakan masalah apa dan bagaimana agamanya. Terakhir, jangan dibalik. Li diniha, din. Baru agamanya begitu runut hadis. Makanya sering kalau anung sebut nanti lidini lihat dulu agamanya termasuk kurang bijak. Gimana agamanya muslim? Ya. Tapi hidungnya nggak ada, gimana? Repot juga ya. Janda nenek-nenek kan banyak muslim, nah ya kan? Gitu. Jadi pemenuhannya ada berapa tadi? 5. Gue tanya, dasarnya hadis ini sahih. Syarat nikah pertama ini jarang berani diungkapkan secara gamblang. Li maliha, li jamaliha, li nasabiha, li diniha. Kata Nabi. Kata Nabi. Dan hadis ini sahih. Jadi itulah pemenuhan fungsi kafilah atau kita sebagai kafilah. Kan harus 5 tadi. Karena kita kan ditakdirkan ke kafilah. 5 tadi. Tidak boleh mengabaikan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kita kan makhluk sosial.
Ya, gimana Iwan? Nah, kita makhluk sosial. Jadi makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau antum gak kerja, dicariin kerja gak mau, sulit nikah. Gitu Pak. Iya kan? Kayak gitu. Nanti udah ada kerja, udah siap. Berarti udah lulus 1. Ya kan? Cari yang cantik boleh. Tapi imbangi. Gini Pak. Wanita itu kan seimbang juga Pak. Kalau kita peyang juga wanitanya nggak mau yang cantik kan? Nah, itu unsur furqan. Ya. Perhatian Al-Quran terhadap kedudukan dan fungsi manusia itu tersurat dalam ayat Aksyarun Nas. Di Quran sebut Aksyarun Nas. Sebagian besar manusia Aksyarun Nas. Begitu. Selalu kalau nikah yang 5 tadi. Ya. Kecuali ada yang kesulitan karena faktor umur, hanya menggunakan 3. Tapi secara umum aksarunas. Umumnya kan gitu Pak. Ya. Jadi kalau kita pengen pakai yang 5, kita pun harus punya yang 5. Setuju? Ya, itu. Karena kita aksarunas, ya. Sebagian besar manusia ini banyak sekali kurang memperhatikan fungsi dasar dan kedudukan dalam kehidupan. Dalam hal ini, sami'an basyiron. Suatu metafora dari pengertian kemampuan berpikir. Ini penting. Kemampuan kita berpikir gimana? Akhirnya manusia memiliki nilai lebih apabila ia memaksimalkan unsur metafisikanya, yaitu ilmu, agama, dan moralnya. Ajaran Quran gitu. Maksimalkan dulu ilmu, agama, dan moralnya. Akhlakul karimah. Jangan dulu fokus memenuhi kebutuhan fisiknya lalu melupakan fungsinya. Kebutuhan fisik perlu. Kekayaan perlu, tapi jangan lupa melupakan fungsinya. Fungsi kaya untuk apa? Untuk maksiat? Bukan. Bukan. Fungsi kaya persiapan untuk kita bisa nikah. Kan gitu. Sebagai Abdullah yang tunduk kepada Allah dan sebagai khalifah makhluk sosial serta tidak melalaikan kedudukannya sebagai makhluk biologis, jangan dilupakan, kita juga biologis. Makhluk istimewa, makhluk sosial, sempurna. Dalam terminologi tunas integritas secara filsafat, aduh mabok nih kaji nih. Berat. Enggak, andung kaji filsafat sedikit ya. Manusia yang tidak silau dengan wow effect. Tahu? Jangan silau sama wow effect. Karena ruh, rasa, raga, dan rasionya berfungsi secara efektif, maka tidak akan wow dengan kehidupan glamor. Kalau hidup secara efektif, seimbang, proporsional, optimal, begitu bahasanya. Ya. Kita bereskan dulu ya pemahaman-pemahaman yang sulit ke pemahaman Al-Quran nanti terakhir. Karenanya dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial berpikir mengenai realitas sosial yang dalam proses-proses berlangsung secara horizontal atau berpikir sensitivo rasional. Kita kan rasional. Juga manusia bisa disebut makhluk spiritual karena ada ruh. Karena manusia mampu melakukan intensitas berpikir harus secara vertikal dan metamiosional. Disatukan. Ternyata manusia itu tidak hanya puas dengan sekedar mengetahui vision. Oh tahu, nggak bisa. Oh ini cantik, nggak bisa, harus tahu. Anak siapa, nasabnya siapa, betul kan? Vision. Ya. Manusia itu tidak pernah puas dengan sekedar hanya mengetahui saja. Mengerti, paham. Vision. Begitu juga beragama. Ruh harus tahu sampai betul-betul tahu. Itu yang betul-betul manusia dituntut oleh Allah begitu. Kejar terus.
tetapi juga ingin memahami secara mendalam. Ujungnya mendalami, verstehen. Di sini berlangsung proses refleksi kontemplasi di pikiran kita. Refleksinya kontemplasi atau perenungan secara akumulatif yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Kualitas berpikir kita akan berkadar tinggi begitu apabila proses perenungan dilakukan secara sistematik. Gimana kita merenung itu bukan melamun, berpikir sistematik antara logika dengan ruhaniah. Sistematiknya Quran ngajarin. Lanjut, gimana cara berpikir sistematik? Perlu insya Allah ya. Agak berat nggak Ikhwan? Enggak ya. Maka pemikirannya itu tidak sekedar sensitif rasional saja, melainkan juga meta rasional. Ya, kalau mikirin langit, ya, oh langit di atas, nggak begitu aja. Ya, gimana kita bisa ke atas? Ada apa di sana? Fasilitasnya apa kalau ke atas? Walaupun kita belum ke atas. Kalau pola berpikir kita begitu, kita akan mengetahui kan ujungnya ya. Cari referensinya, nggak ada secara dari Al-Quran. Ya. Begitu juga perkara-perkara makhluk astral. Apa itu astral? Bahasa mana astral? Secara Quran gimana? Ya, gimana bentuknya, kuning, biru, hijau, enggak? Itu ya. Tapi kedua berpikir logika dan meta rasional ini, ia tidak lagi memandang suatu realita sosial dengan indera mata. Bukan saja indera mata, berpikirnya bukan saja melalui indera mata saja, sudah mentransfer yang lain. Das Ding an sich. Baca filsafatnya. Susah ya? Ada yang belajar filsafat? Tetapi juga dengan mata batiniah. Apa yang terdapat di seberang realitas. Seperti gini, langit. Apa sih yang ada di langit? Pikirkan, dalami, dia letaknya di atas, warnanya biru. Kenapa biru warnanya? Ternyata nipu. Itu pantulan dari laut. Gitu kan? Jangan-jangan langit di atas karena ketinggian. Ya. Itu dinginnya luar biasa. Ada yang menganggap nah di atas itu panas. Nah, itu pola berpikir salah. Betul kan? Derajatnya beda, Pak. Ya. Di seberang realita. Beyond the reality. Betul? Beyond the reality. Secara metafisika begitu pola berpikir kita. Ya. Dalam keradikalannya manusia berpikir. Jadi manusia itu kalau berpikir begitu udah radikal. Secara vertikal. Kalau kita berpikirkan Allah, surga, neraka, itu harus radikal. Vertikal radikalnya, jangan horizontal. Kalau horizontal membutuhkan logika. Ini paham maksud anu nggak nih? Paham ya? Iya paham mungkin ya. Ini takut anu nggak paham ya, karena dasar Quran juga begitu. Dasar Quran pola berpikirnya begitu. Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Itu bisa menyentuh hal-hal sifatnya ilahi. Berpikir seperti itu bisa menyentuh hal ilahi. Walaupun antum nggak belajar secara konsep Islami. Ya. Ia mendengar tentang Tuhan. Ia ingin mengetahui adanya Tuhan. Beda ya. Beda ya. Itu berpikir metafisik. Antum kalau berpikir metafisik tidak taklid memikirkan Tuhan. Berpikir metafisik kata gabungan logika dengan rasio metafisika. Ya, artinya begini, kalau itu tergabungkan dengan sistem Islam, lu ngajarin ya, maka dia akan naik pemahaman tadi. Contoh kalau kita ke ilmu kalam atau ilmu ketuhanan, kita tidak taklid kepada Tuhan, Tuhan itu ada aja. Dia akan mendengar tentang Tuhan. Dia ingin mengetahui adanya Tuhan. Lalu dia percaya ujungnya adanya Tuhan. Kalau kita mengkaji konsep ilmu al-ikhlas pada ayat Qul huwallahu ahad, itu jangan berpola pikiran taklid. Dan tidak boleh pula al-hira.
katrat ragu. Tapi kita harus ajak bahwa Allah itu ada. Dalam konsep Islam, pola berpikir ini dasarnya ilmu mantik harus digabung dengan ilmu bijauki. Namanya ilmu rasa. Di intelektual umum tidak ada itu. Bahkan ilmu filsafat mengkajinya lebih cenderung tidak pada sandaran kepada ketuhanan. Selalu sandarannya pola berpikir asbab. Hukum sebab akibat kan begitu. Nah di sini Andung coba luruskan. Ya. Kenapa Andung kok mau berani meluruskan? Karena Andung dasarnya dari dua. Hadis wal sunnah, Al-Quran. Insya Allah benar. Nah, Andung tidak ingin taklid. Ikhwan di sini nggak boleh taklid. Kecerdasan kita berbeda ya. Karena kita makhluk sempurna, makhluk sosial, makhluk biologis. Yang mempunyai akal, punya rasa. Harus disatukan secara mujmal. Berat nggak nih? Enggak ya? Beresin dulu pelan-pelan dulu ya. Jadi kalau kita sudah tahu percaya adanya Tuhan, hakul yakin ya, yang Maha Esa, Maha Kuasa dengan sifat-sifatnya, konsekuensinya apa? Kalau kita sudah sampai titik itu, akan bisa sujud. Itu disebut berserah diri. Pasti kita sujud. Bukan konsep tawakal, sudah nyerah. Masya Allah. Kepercayaan seperti itu bersifat suprasional. Arti kata suprarasional, di atas rasional. Suatu tingkat pemahaman di luar jangkauan pemikiran secara sensitivo-rasional. Itu ilmu filsafat. Dan filsafat barat sudah mengupasnya itu. Karenanya yang namanya proses berpikir, ini poinnya, pada diri kita sebagai manusia di zaman sekarang ini harus benar. Karena sudah banyak orang yang mengobok-ngobok doktrin. Ya, adalah harus melalui refleksi yang teratur dan sangat hati-hati. Refleksinya teratur, istiqomah, terus berhati-hati. Jangan dulu mudah mengucap sebelum kita berpikir secara mendalam. Konsepnya sabar ya. Ini bukan telat, Pak. Bukan. Proses berpikir lahir dari suatu rasa sensasi akan sesuatu keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan. Sepakat nggak? Kalau kita proses berpikir itu terjadi adalah dari rasa sensasi jauh, ya, akan sesuatu dan keinginan untuk bisa memperoleh suatu ketentuan. Teoretis bener nung, akademisnya gitu ya. Nah, yang kemudian tumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Karena proses begitu timbul suatu masalah. Antum berpikir kalau tidak ada masalah bohong, pasti timbul masalah. Nah, kalau kita sedang berpikir menekankan masalah, maka antum malas berpikir. Setuju nggak nih? Dan masalah itu jangan dipikirkan, karena pikirkan bukan jati diri kita. Pikiran itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Ini dong perpendek dulu, ya, perpendek dulu supaya kita pahami. Nanti konsep Islamnya gimana? Insya Allah antum semua ikhwat di sini pas keluar akan ketawa-ketawa sendiri nanti. Dijamin deh. Maka runut kajian dong. Untuk jauh dan mantik runut dari atas ke bawah. Baca ulang. Nah, kehadiran kita kurang ada ya. Karena Andung kirim kan dua dengan dakwah dan ini. Jangan sepelekan lah. Insya Allah kita menjadi manusia yang betul-betul apa yang diinginkan oleh Allah. Yang namanya masalah memerlukan suatu pemecahan. Setuju? Setuju. Dan untuk ini dilakukan penyelidikan. Sepakat? Untuk memecahkan memerlukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang harus tepat ya. Itu disebut mantik. Ya. Mantiki namanya. Nah, akhirnya sebuah kesimpulan tentatif akan diterima. Tetapi masih tetapi.
di bawah penyelidikan yang kritis dan terus-menerus untuk mengadakan evaluasi secara terbuka. Aduh, susah juga. Teoritis banget nggak? Nggak ya? Nggak ya? Karena itu, bagaimana kira-kira proses yang terjadi ketika kita berpikir? Prosesnya. Kan kita sering berpikir nih. Antum nih sering menafikan berpikir, maunya nonton. Ini nggak berpikir itu. Beda itu. Jumut nanti. Ya. Berpikir juga boleh, tapi jangan keseringan. Ada istirahatnya, kan tidur. Iya kan? Percaya nggak kalau kita berpikir kuat, secara benar, tepat, menurut tuntunan asli, yang tidur kita pulas. Percaya deh. Nah. Proses berpikir dari manusia normal mempunyai urutan sebagai berikut. 1. Yang normal ya. Timbul rasa sulit. Setuju? Kok pas berpikir nggak sulit ya? Bohong. Berarti nggak normal. Orang gila nggak pernah sulit. Jadi proses yang normal manusia berpikir pertama apa Pak? Timbul rasa sulit. Setuju Pak? Setuju ya? Pasti itu. Walaupun sepele. Itu normal. Timbul rasa sulit. Yang kedua apa Pak? Jadi timbul rasa sulit gini. Baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Ya. Kedua. Kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi. Dalam bentuk permasalahan. Definisinya bentuknya permasalahan. Setuju? Ya, yang ketiga, timbul suatu kemungkinan, yaitu pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori. Teorinya gini nih. Ya, kan ketiganya gitu. Yang keempat, timbul ide. Ini enggak. Pokoknya kata Andung, kata Om, kata Akang, pokoknya udah menurut aja. Mesti sama itu. Nggak bisa gitu. Harus kawin sama itu deh, ikutin aja lah, main gampang. Wah, ini kacau ini. Harus bekerja juga. Jadi jangan marah kalau kita di debat. Jangan marah. Ya, jadi ide pemecahan diuraikan secara rasional. Harus rasional. Harus rasional. Sekali lagi harus rasional melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti dan data tadi. Ya, kelima, menguatkan pembuktian tentang ide-ide tadi. Kuatkan. Menyimpulkan baik melalui keterangan ataupun percobaan-percobaan, observasi. Ya. Jadi langkah proses berpikir itu sebenarnya ada 7 pola. Ini baru 5. Untuk penyelesaiannya. Insya Allah 2 lagi nanti ada di bawah. Di bawah di Quran. Ya. Entar, itu dulu ya. Datanya gitu kalau berpikirnya ya. Jadi langkah penyelesaiannya ya. Langkah penyelesaiannya dulu. Kok diajarin? Berpikir itu ajaran Islam mesti ditarbiyahkan. Dengan apa alat mentarbiyahkan pikiran? Dengan pikiran. Iya kan? Karena manusia itu manusia berpikir. Jadi pertanyaannya gini. Antum bisa berpikir maka wujud. Salah. Salah kan? Kalau berpikir ampun wujud salah itu. Antum ya wujud baru bisa berpikir. Makanya haram kalau kita tidak menggunakan pikiran. Minum mabok haram berpikir. 40 hari loh. Apalagi ekstasi. Yang sifat kimiawi tinggi. Jadi kalau antum mabok 40 hari itu nggak boleh jadi manusia sosial. Repot ya. Hati-hati hukum itu. Urutannya sudah 5 tadi ya. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Timbul rasa sulit. Rasa sulit tersebut didefinisikan. Langkahnya ya tadi ya. 3. Mencari suatu pemecahan sementara. Tadi sudah disebut gimana pemecahan, teorinya gimana. 4. Menambah keterangan terhadap pemecahan tadi yang menuju kepada kepercayaan bahwa pemecahan tersebut benar. Yakinkan pemecahan tadi benar.
ajekan ya. 5, melakukan pemecahan lebih lanjut dengan setelah kita meyakini benar, verifikasi eksperimental, percobaan. Jangan langsung sasaran. Ini kayak orang kimia aja. Diuji dulu, mikir kayak gitu Pak. Itu kimia seadah. Betul. Ya. 6, nah ini baru masuk 6. Mengadakan penilaian terhadap penemuan-penemuan eksperimental tadi, temukan menuju pemecahan secara mental. Untuk diterima atau ditolak. Tanyakan ke mental kita, diterima atau tidak. Ya. Sehingga kembali menimbulkan yang ke-6 ini, rasa sulit. Ini ke-6 timbul rasa sulit. Karena suruh memilih. Pada hati. 7, berikan pandangan ke depan melalui gambaran mental. Tunjukkan dari pikiran kita gambaran mental tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. Kalau situasinya, planningnya ke depan secara tepat, itu harus kemana? Dipikir lagi, timbul sulit. Harus ada katalog yang bisa dipercaya. Quran. Sulitnya kita bertanya ke Quran, itu yang susah. Di sini Anda mesti bahas. Kalau 1 sampai 6 tadi udah deh. Ilmu filsafat itu udah sampai Pak. Mentok di 6 pemecahannya. Karena tidak ada standarnya. Maka kita bertanya ke Al-Quran. Udah main cepet aja dong. Gimana tanya Al-Quran? Baca Al-Ikhlas. Baca Al-An'am. Gitu ya. Ada semuanya. Tidak langsung ya menunjukkan Quran itu. Quran itu menunjukkannya sesuatu kalau kita al-haqul karimah. Ya. Ini sulitnya. Lanjut dulu. Setelah kita menanya kepada gambaran mental tadi, meminta pembentokan supaya kuat mental kita ke depan, kita bertanya korelasi pada Al-Quran. Kalau kita tidak percaya Al-Quran, maka kita tidak beriman. Gitu aja. Makanya tak ada sanksi. Dari keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan kita. Tadi diterangkan bahwa berpikir secara nalar, logika, asbab mempunyai 2 buah kriteria penting. Yaitu ada unsur logis di pandangan manusia itu di dalamnya, dan yang kedua ada unsur analitis di dalamnya ya. Logis dan analitis ya. Sedangkan sistematika berpikirnya adalah sebagai berikut. Setelah kita mengetahui bahwa perkataan adalah produk dari pikiran, ayo ngomong itu produk dari pikiran, halo. Ada yang ngomong nggak dari produk pikiran? Ada. Makanya sebelum berpikir kata hadis, sebelum berbicara kata hadis, pikirkan dulu matang. Hadis itu sahih ya. Jadi perlu apa yang disebut tumanina, berhenti sejenak. Setelah kita mengetahui perkataan adalah produk dari pikiran, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana proses intensitas berpikir, ada 2, yaitu berpikir sensitivo-rasional, yang kedua meta-rasional. Maka penjelasan berikutnya yang akan Andung sampaikan adalah tentang sistematika cara berpikir yang benar. Sistematikanya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah jenis laki-laki, jenis perempuan, menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya tiada lain agar saling mengenal. Sistematikanya begitu. Dengan manusia yang beraneka ragam. Tentunya bukan hanya warna kulit, bukan hanya bahasanya saja yang berbeda, cara berpikir pun berbeda-beda pula. Hargai berpikir orang. Karenanya berbagai macam cara berpikir manusia, ada 7 pola macam, yaitu sebagai berikut. 1, berpikir dedukatif. Apa itu? Deducative thinking bahasa kerennya. Pusing-pusing dah. Yang kedua, berpikir induktif. Inductive thinking.
Ya. Yang ketiga, berpikir pemecahan masalah, problem solving thinking. Ya. Polanya gitu. Nah, kalau kurang yakin, kurang paham benar, tanya sama Iwan Billy ya. Ya. Pertama ya, pola berpikir itu ya. Ini di Quran nanti, edukatif, induktif, sudah itu, problem solving thinking. Keempat, kausatif thinking. Kelima, kreatif thinking. Ini poin. Kreatif udah tinggi bener nih. Keenam, filsafati, philosophical thinking. Ketujuh, insya Allah berpikir ketujuh khusus akan andung bahas di risalah berikutnya. Tujuh, ada tujuh, kan ini 6. Nah gitu, yang sabinya saja, enggak gitu. Jadi ini kan teori, yang 6 itu teori sebetulnya ya. Jadi pernyataan yang sering menjadi masalah berpikir apa Pak? Kita kembali ke Islam dulu. Tadi terlalu filsafat ya, filsafat itu boleh kita bahas. Yang sering timbul pada manusia muslim secara ajaran Islam, sering terjadi pada ilmu kalam. Itu sering jadi perbedaan. Maka banyak ahli kalam itu gontok-gontokan. Ya. Jadi perbedaan mazhab itu terjadi karena dia pola berpikirnya berbeda-beda. Enggak disalahin. Ya, ada mazhab Syafi'i, Hambali, itu pangkalnya namanya ilmu kalam. Ya. Sesungguhnya ilmu kalam itu kalau disebut yang membahas perkara tauhid ya. Dari situ dulu. Sesungguhnya tidak perlu dirisaukan seandainya kita menengok sejenak kepada logika berpikir yang benar dan jujur. Tolong, benar dan jujur. Bagi logika, pernyataan bisa menjadi salah. Karena ia tidak menghadirkan maksud yang bulat. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Pernyataan tersebut sama salahnya dengan pernyataan begini. Ia adalah seorang buta huruf yang pandai membaca. Salah nggak? Kok buta huruf pandai membaca? Salah kan pernyataan itu ya? Salah ya. Nah, oleh sebab itu Islam ada nggak orang yang buta huruf itu pandai membaca Pak? Ada Pak, orang mabok. Orang mabok Pak. Karena itu Islam melarang manusia mengkonsumsi minuman keras, miras, ya, narkoba, dan semua yang dapat membahayakan atau merusak fungsi akal. Walaupun dia ngomongnya benar Pak, kalau dia mabok tetap orang nggak percaya. Mabok dia, betul ya. Itu maksudnya. Senapas dengan larangan tadi, Islam juga memerintahkan umatnya untuk mengembangkan literasi baca di ayat pertama di Iqra. Etos qiraah namanya. Baca. Baca itu yang tingginya baca yang tidak tersurat. Jadi ayat isyarat itu ayat kalimat yang dipadatkan. Kalau sudah bisa membaca itu keren antum. Udah feel. Padahal itu logika loh. Ya. Kalau orang Minang baca bahasa apa tuh Pak Al namanya kalau orang Minang? Baca bahasa sindiran namanya kan. Nyoba saja dulu istilahnya ada lenggek bahasa. Bahasa Malereng ya. Nah, itu. Jadi kalau disebut bahasa isyarat itu kalimat juga yang dipadatkan ya. Jadi ini perlu Endung sampaikan dulu dasarnya. Pertama, nggak boleh mabok ya. Sudah itu kembangkan literasi baca, etos qiraah. Membaca itu bukan baca kitab aja, buku-buku aja. Ya. Baca kejadian, baca alam kenapa ini gelap, oh mau hujan gitu. Ya, qiraah namanya. Sudah itu observasi. Kalau Quran dan ilmu Islam menyebut musyahadah, observasi. Atau mengamati dengan teliti ayat-ayat Allah. Jangan asal baca, literasi, teori saja yang dibaca. Yang ada di dalam alam raya terutama. Ya. Bukan ayat tersurat saja, tersirat. Memikirkan, merenungkan ciptaannya. Ini konsep ini ada di Nabi Ibrahim SAW. Nabi Ibrahim AS. Dengan demikian, pendidikan berpikir kita menjadi bervisi aktualisasi
pemaknaan ayat-ayat Qur'aniyah itu dan kauniyah menjadi timbul secara benar melalui proses riset, penelitian, pengembangan ilmu agar semua kreasi Allah itu bermanfaat dan bisa dioptimalkan dalam kehidupan kita ya. Jadi berat juga ya sebagai khalifah nih. Jadi kebermanfaatan bagi kehidupan manusia ini jelas akan ada. Visi ukrawi pendidikan berpikir adalah penyelamatan manusia agar terbebas dari siksa neraka, kan itu secara konsep Qur'ani. Dan hidupnya bahagia karena menempuh jalan surga gitu kan. Itu gampang-gampang, kebanyakan taklid nih. Kita langsung masuk Quran. Karena itu Allah berfirman. Dari ini kita bahas nanti. Yang gampang-gampang aja, Ali Imran surat 3 190 191. Kita diajari oleh Quran cara berpikir yang benar itu gimana. Ini bisa digunakan dalam konsep kehidupan sosial loh, bukan dalam beragama aja ya. Kita bumikan Al-Quran, bereskan asbab kita. Ali Imran 3 190 191 dibaca Ikhwan.